kontennya sakit banget. Jadi di TikTok ada akun bernama POV Us. Baru-baru ini akun tersebut viral karena bikin konten pacaran sama adik sendiri. Langsung dah dihujat banyak orang. Bahkan sempet digoreng kreator lain juga. Ya wajar aja lah kalau konten begini dihujat. Tapi ternyata kontennya ini cuman gimmick. Mereka bukan adik kakak, jir. Tahu dari mana lu, Bang? Nih, lihat aja dua bukti ini. Ibu kamu kemana? Ibu aku pergi. Hah, ibu kamu? Kalau emang beneran adik kakak, kenapa dibilangnya gitu? Aku mau ke Blok M sama pacar aku Bintang. Nah, dari sini aja kita bisa ambil kesimpulan kalau mereka itu bukan adik kakak, melainkan ya orang pacaran biasa. Tapi ya tetap sakit sih kontennya. Orang ini nyoba fasilitas baru, malah dihujat. Jadi ada akun dengan username manusia setengah tanaman. Dia sering bikin konten transportasi umum. Nah, di salah satu videonya dia ngebanggain fasilitas baru pengering payung milik KAI. Tapi cara makainya disodok-sodok, jir. Yang padahal cara make yang benernya tuh kayak gini. Langsung dah dia dihujat netizen. Bahkan sampai dikatain SDM rendah. Buset dah. Abangnya klarifikasi dong kalau dia ngelakuin itu karena di fasilitas ini kagak ada petunjuk penggunaannya sama sekali. Nah, kalau kalian perhatiin lagi, desainnya juga beda cuy. Di luar negeri kainnya itu lurus melompong begini. Sedangkan di Indonesia kotak-kotak cok. Ya wajar aja kalau banyak yang salah make. Tapi ini fasilitas baru sih, jadi gak heran kalau masih ada kekurangan. Orang Indonesia ini juara dunia, malah dihujat netizen. Jadi dia namanya Rizky Juniansyah. Dia adalah atlet lifter yang prestasinya segudang coy. Prestasi paling barunya dia juara dunia IWF 2025 sekaligus memecahkan rekor dunia clean and jerk, ngalahin puluhan negara dari seluruh dunia loh. Nah, karena prestasinya akhirnya si Rizky diangkat jadi Letnan 2 TNI lewat jalur prestasi. Tapi reaksi netizen, semudah itu kah jadi TNI? Enak banget tanpa tes militer. alah nyocot, lu bilang juara dunia itu gampang, kepala lu peang. Masuk TNI itu banyak jalurnya, ada jalur akmil, jalur prestasi, dan jalur lainnya. Justru bagus lah, artinya Indonesia ngedukung para atlet berprestasi supaya hidupnya terjamin. Nah, buat lo yang ngehujat, udah juara dunia apa aja? Juara dunia ngocok. Woi ibu, lu pada ngapain jir? Jadi di California, Amerika Serikat ada suatu event anime gitu. Nah, awalnya ini ya event anime kayak biasanya. Ada yang cosplay, ada yang beli merchandise, foto-foto. Tapi tiba-tiba ada dua cosplay random yang bikin bisnis jus kaki segar. Oh hell nah, mereka jual segelasnya seharga $5 atau sekitar 80 ribuan. Bro, ngeluarin $5 cuma buat minum bakteri, gak masuk akal. Gimana wibu gak dibilang aneh kalau kelakuannya aja begini? Reaksi netizen tentu ada yang ngerasa jijik, tapi ada juga yang ini orang apes banget dah. Jadi dia namanya Jack Rosmarin, seorang vlogger asal Amerika Serikat. Nah, bro ini rutin bikin konten liburan dan suka ngerekam satwa liar. Intinya sih dia tipe traveler yang cuman mau nikmatin hobinya. Tapi nasibnya tragis banget. Pas dia lagi liburan di kapal pesiar Belanda, kapalnya malah kena wabah hantavirus. Virus yang bikin gangguan paru-paru dan bisa menular. Gara-gara itu kapalnya dilarang berlabuh kemanapun karena takut nyebarin virusnya. Dia sampai bikin video sedih banget soalnya mereka ini dijadiin berita terus padahal mereka cuma mau pulang dengan selamat. Lebih kocaknya lagi, Jack diolok-olok sama penumpang lainnya karena dianggap Jack tuh paniknya berlebihan dan situasinya terlalu dibesar-besarkan. Yang padahal hantavirus ini diperkirakan tingkat kematiannya sampai 40% loh. Lebih parah dari COVID Bahkan udah ada 3 orang yang pindah alam gara-gara hantavirus di kapal itu. Bro terlalu santai. Nah, untungnya pemerintah Spanyol ngizinin kapal ini berlabuh di wilayahnya dan sekarang kapal itu lagi OTW ke sana. Jujur denger wabah virus gini agak ngeri sih. Moga gak kayak COVID dah. Woi begal, lu kehabisan ide kah? Jadi belakangan ini entah kenapa ada banyak banget kasus pocong jadi-jadian. Modusnya sih ada orang yang cosplay pocong terus datang ke rumah warga di jam 2 malam sambil bawa sajam. Kebanyakan nonton film horor. Diduga sih pocong ini gak sendirian, dia bawa temennya yang udah siap-siap mau ngerampok rumah warga. Nah, karena ini merasakan warga ya, akhirnya polisi selidiki tuh dan udah ada beberapa pocong jadi-jadian yang ketangkep. Di Tangerang ada pocong ngamen, di Depok ada pocong ke masjid, di Lamongan ada pocong bikin konten prank, di Bekasi pocong begal. Ini jadi pocong lagi ngetren apa gimana? Nah, tapi menurut hasil penyelidikan polisi, berita tentang pocong bawa sajam itu hoaks. Lah, kalau ini hoaks, berarti ini pengalihan isu tentang pesta. Bocah kuat ini bukannya sekolah malah jadi pemulung. Jadi mereka namanya Noval dan Fikri, bocah 4 tahun yang bekerja sebagai pemulung di Jakarta. Orang tuanya kemana? Ayah mereka masuk penjara, sedangkan ibunya nikah lagi dan tinggal di Sumedang. Nah, Noval dan Fikri itu tinggal bareng neneknya di Jakarta. Ternyata alasan mereka kerja jadi pemulung untuk bantu si nenek. Dan ini dilakuin tanpa paksaan. Jadi emang baik dan tulus banget nih hati mereka. Padahal masih umur 4 tahun loh. Untungnya setelah mereka diviralin supir truk, langsung dari dinas sosial, polisi, dan pemerintah setempat bantuin anak ini dengan mengirimnya kembali ke ibu kandungnya di Sumedang. Mereka juga dikasih pakaian, makanan, dan kebutuhan lainnya dari masyarakat. Ya, semoga hidup mereka semakin membaik di sana. Bocah aura farming masuk Bollywood. Kalian udah tahu lah ya tentang Ryan Arkan, si bocah pacu jalur yang viral karena aura farming itu. Bukannya dia udah redup ya Bang Fi? Deh, kan yang redup Big Mo.
Nah, bocah ini bukan cuma viral di Indonesia tapi di dunia. Bahkan kemarin aja dia masuk Bollywood cuy. Gak nanggung-nanggung. Collabnya sama T-Series loh. YouTuber dengan subscriber terbanyak kedua di dunia. Nah, di sana Ryan dan Zahra Eshan bikin lagu yang berjudul Aura Farming. Ini keren sih. Tapi kalian sadar nggak? Nama Ryan Arkandika itu dia banget, jir. She tryna sell me lies, bitch. I ain't buying shit. If we ain't talking money, then I'ma plead the fifth. I put Orang ini fashionnya kok aneh banget. Jadi dia namanya Tensi, penyanyi hipdut yang kalian pasti pernah denger lah ya lagunya. Nah, Tensi ini juga terkenal banget karena suka pakai style celana melorot. Yang dimana style melorot ini sering banget dipakai para penyanyi hip hop di luar sana. Bahkan Justin Bieber juga pernah loh. Tapi kemarin tepatnya pas Tensi konser di Surabaya, melorotnya melorot banget. Ini celana ngegantungnya di mana aja dah. Bahkan dia sampai lepas baju juga. Karena hal inilah dia dihujat sama netizen. Nah, di lain sisi ada Dera yang satu grup sama Tensi ngejelasin kalau style celana melorotnya Tensi itu namanya Itu Tensi, kenapa bisa merosot celananya? Itu namanya style rupiah. Style rupiah karena rupiahnya sedang rumah ibu ini dibongkar maling. Jadi ada ibu-ibu yang punya usaha alat listrik. Nah, dia punya beberapa rumah. Salah satu rumahnya yang kosong itu ada di Kudus. Karena udah lama nggak dicek, akhirnya ibu ini datang ke sana. Dan ternyata rumahnya habis dibongkar. Atapnya hilang, besi-besinya hilang, bener-bener tinggal temboknya doang loh. Pas diteliti lagi, ternyata di dalam rumahnya ada tukang yang lagi bongkar rumahnya. Beuh, ibu ini marah dong. Dan akhirnya ngeviralin tukang ini. Pas ditanya, ternyata tukang ini tuh cuman orang suruhan cuy. Wah, langsung dah ibu ini lapor polisi. Untungnya setelah lapor, pelaku akhirnya minta maaf dan langsung ganti rugi. Tapi anehnya, yang klarifikasi kok malah ibu-ibu yang punya rumah, jir. Dia kan korban, kenapa nggak pelaku? Lah, kan bikinannya Sumpah dah, ibu guru baik ini kok diolok-olok muridnya sendiri sih? Jadi beliau namanya Bu Atun, seorang guru PKN di salah satu sekolah Purwakarta. Nah, baru-baru ini viral video Ibu Atun diolok-olok muridnya sendiri. Ada yang ngasih jari tengah, ada juga cowok yang, aduh, ini sopan santunnya mana? Karena inilah mereka dihujat netizen dan dapat hukuman sanksi sosial 3 bulan dan bahkan berpotensi masuk ke barak. Nah, walaupun udah diolok-olok begini ya, Bu Atun bilang kalau dia udah memaafkan para muridnya itu dan bahkan mendoakannya. Sudah sangat memaafkan, bahkan mendoakan. Saya juga berharap anak itu selamat dunia akhirat dan sukses dunia akhirat sekalipun dia melakukan kesalahan besar. Orang baik ini kok dikhianatin sih? Jadi dia namanya Byron, asal Amerika Serikat. Seorang karyawan di restoran bernama Whataburger. Nah, si bro ini rutin banget bikin video mukbang pas jam istirahat. Dia punya ciri khas sendiri yang selalu berdoa sebelum makan. Intinya sih dia tipe yang taat agama. Tapi rekan kerjanya pada nggak suka. Mereka mengolok-olok Byron dan bahkan pernah mau bikin Byron pindah alam. Kayak aneh banget, apa salahnya Byron coba? Lebih kocaknya lagi, manajernya ikut-ikutan dengan cara memecat Byron. Padahal video yang dibikin Byron justru bisa jadi promosi gratis buat restorannya loh. Kenapa malah dipecat dah? Videonya pun langsung viral dan karena netizen pada kesel ya, akhirnya restoran itu di-spam bintang 1. Manajer dan rekan kerja yang mengolok-olok Byron juga kena karma, yaitu dipecat dan di-banned permanen. Di lain sisi, Byron langsung dapat kerjaan baru di restoran yang bernama Sonic dan Byron sekarang jauh lebih bahagia di sini. Bocah ini rela berhenti sekolah demi ibunya. Jadi ada bocah 10 tahun bernama Ahmad Tri Effendi. Dia tinggal di Gunung Kidul, Yogyakarta. Nah, Effendi ini berhenti sekolah dari kelas 1 SD, yaitu 3 tahun lalu karena pengen merawat ibunya yang lumpuh dan buta secara tiba-tiba. Dia juga bantuin ayahnya karena ayahnya pun punya penyakit saraf yang mengakibatkan susah bergerak. Keseharian Effendi selama 3 tahun putus sekolah adalah masak makanan, menyuapi minuman ke ibunya, dan lakuin pekerjaan rumah lainnya. Effendi punya 2 kakak. Kakak pertama kerja di kota untuk membiayai Effendi dan orang tuanya. Kakak keduanya masih sekolah di SMP. Untungnya karena kisah Effendi viral, warga dan pemerintah setempat langsung kasih bantuan ke Effendi, seperti dikasih biaya pendidikan gratis, makanan dan bantuan lainnya. Pokoknya kehidupan Effendi jauh membaik setelah viral. Tapi masalahnya, kalau udah nggak viral gimana?